Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widi Herian di program Wilayah Menjawab. Kali ini saya berkunjung ke kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung, yakni di ruangan Kepala Bidang PPSMP untuk mengupas terkait dengan pertemuan tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19 yang meningkat dan Omikron di Kota Bandung. Seperti apa jawabannya, baik pemirsa? Seperti halnya pada kebijakan pemerintah Kota Bandung di level 3 dimulai 8 Februari 2022, pemerintah Kota Bandung sudah menyurutkan lalu kemudian meregulasi pada program dan kegiatannya, termasuk pendidikan nih. Nah, kebetulan kita berkunjung ke sini untuk bincang-bincang dengan program dan regulasi Kepala Bidang PPSMP yang membawahi sekolah-sekolah menengah pertama di Kota Bandung. Selamat siang Pak Dhani, gimana Pak, kabarnya baik-baik saja Pak? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Pak Kabid nih Pak, sudah lama Pak. Ini Pak terkait dengan program yang memang saat ini melonjak Omikron, lalu kemudian tadinya mau 100% nih Pak untuk pertemuan tatap muka terbatas, lalu kemudian melonjak lagi Omikron di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung meregulasi di level 3. Nah, saat ini PPSMP dan Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam hal ini melaksanakan dan merealisasikannya seperti apa sih Pak? Ya, selamat siang. Terima kasih sudah berkunjung. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Amin. Sebetulnya untuk hal ini, kami Dinas Pendidikan Kota Bandung telah mengeluarkan edaran tertanggal 9 Februari 2022 kemarin, mulai surat nomor PK 03.028838 Distrik 2 Romawi tahun 2022 yang ditujukan kepada seluruh kepala satuan pendidikan formal dan non formal, yang pada intinya isinya mengatur mengenai kebijakan pengaturan pembelajaran semester 2 PPKM level 3 di Kota Bandung. Dapat kami jabarkan seperti ini, bahwa sebagaimana kita ketahui di Kota Bandung ini kita membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 330 satuan pendidikan dari tingkat TK sampai dengan SMA. Nah, untuk kelompok pertama ini, untuk pengaturan kapasitas dan lama belajar yang terdiri dari 330 satuan pendidikan tersebut, PTMT-nya maksimal 50%. 50% baik ya. Pak. Satuan pendidikan kelompok 1 tersebut diberikan kesempatan untuk menentukan kapasitas peserta didik. Cuman kami menyarankan dalam pasalnya melalui sistem shifting, jadi supaya tidak terjadi kerumunan yang lebih besar. Mengenai durasi waktu KBM untuk kelompok 1 ini maksimal 4 jam. Maksimal 4 jam ya Pak? Maksimal 4 jam. Jadi untuk SMP itu 1 jam pelajaran 40 menit. Dan untuk SD 1 kali 35 menit, dan untuk PAUD maksimal 3 jam. Selanjutnya untuk kelompok 2 yang terdiri dari 1.677 satuan pendidikan, jumlah siswa yang mengikuti PTMT itu 25 sampai dengan 50%. Ada yang 50% masih ya Pak ya? Ada 50%. Dengan durasi waktu yang sama seperti tadi, 40 menit untuk SMP, 30 menit untuk SD, dan PAUD maksimal 3 jam. Dan kelompok 3 yang terdiri dari 632 satuan pendidikan, jumlah siswa yang hadir mengikuti PTMT maksimal 25%. 25% baik. Dengan durasi yang sama dan pengaturan jam pelajaran yang sama. Untuk kelompok 4, satuan pendidikan yang sedang diverifikasi, yang hadir antara 10 sampai dengan 25%. 25% ya. Baik. Mungkin itu untuk pengaturannya seperti Siap. itu. Ini Pak, untuk langkah kelompok belajar mengajar, ya, pandangan Bapak sendiri selaku Kabid PPSMP nih Pak. Sekolah-sekolah sekarang kan sudah pengadaannya dilengkapi dengan prokes tentunya, lalu kemudian dilengkapi dengan Zoom
untuk jangan sampai ketinggalan pelajaran di masa pandemi COVID-19. Ya. Pandangan Bapak sendiri seperti apa nih Pak pada realisasi pelaksanaan teknis KBM di sekolah baik? Tentunya kita juga semua harus maklum bahwa dalam keadaan tidak normal pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Untuk itu, tetapi bukan berarti kita tidak memperhatikan. Saya percaya 100% bahwa guru-guru kami di lapangan sudah sangat terlatih, sudah sangat terbiasa, dan juga kami pun telah mensupport berupa peralatan-peralatan IT untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh tersebut. Oke, baik Pak. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, Dinas Pendidikan dalam hal ini terus melayani pada program pendidikan kepada peserta didik dan masyarakat terkait dengan regulasi yang sudah diterapkan dan sudah ditetapkan oleh pemerintah, lalu kemudian diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan melalui satuan pendidikan. Tentunya pelayanan terus dilaksanakan, jangan sampai ketinggalan pada pembelajaran peserta didik di Kota Bandung. Baik, dalam hal ini Pak Dani terkait dengan ada kurikulum baru nih Pak. Ini antisipasi untuk pembelajaran di kurikulum baru ini seperti apa sih nih Pak? Pada hakikatnya sekolah dikasih pilihan. Pilihannya itu satu, melaksanakan kurikulum 2013 secara penuh. Pilihan keduanya kurikulum yang disederhanakan, dan pilihan ketiga itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, baiklah. Nah ini mungkin isu yang strategisnya kurikulum merdeka ini, dimana ini ada beberapa keunggulan dari kurikulum merdeka itu. Pertama, lebih sederhana dan lebih mendalam, fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Oke, siap Pak. Selanjutnya ya jelas sesuai dengan namanya, kurikulum ini lebih merdeka gitu kan. Lebih merdeka ya Pak dengan kurikulum ini. Yang ketiga, keunggulannya lebih relevan dan interaktif. Nah mungkin itulah, tapi pada hakikatnya sekolah dikasih 3 pilihan tersebut. Betul. Artinya mungkin pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa kurikulum pemerintah merealisasikan kurikulum merdeka ini, bagaimana caranya menuntaskan pendidikan agar merdeka, begitu ya Pak ya? Oh, ya. Di masa pandemi COVID-19. Lalu kemudian Dinas Pendidikan dalam hal ini menggelar workshop kepada para kepala sekolah untuk diimplementasikan melalui para guru agar dapat direalisasikan pada pengajaran seperti itu. Baik, Pak Dani, ini Pak, selain daripada itu Pak, harapan Bapak dengan program Dinas Pendidikan Kota Bandung, balik lagi nih Pak kepada KBM nih Pak di masa pandemi COVID-19 yang lebih sederhana nih Pak, menurut pandangan Bapak sendiri, apakah guru bisa berkunjung nggak Pak ke setiap rumah gitu Pak? Jadi kita serahkan sesuai dengan yang baru, yaitu program Merdeka Belajar tadi, bahwa guru dikasih keluasan seluas-luasnya untuk mengembangkan kapasitasnya, juga untuk mencari proses pembelajaran yang paling cocok untuk siswa. Dalam hal ini tentunya apakah itu PTM, apakah itu melalui PJJ, yang paling penting bagi kami hak siswa untuk mendapat pelajar itu jangan sampai terlewatkan. Ada beberapa sekolah yang sudah melakukan itu, guru juga ada yang berkunjung ke rumah siswa, ada beberapa sekolah yang melaksanakan itu. Jadi pada intinya kami serahkan kepada guru masing-masing. Yang jelas kami yakin dan percaya bahwa guru-guru sudah mulai terbiasa dengan situasi yang seperti ini. Artinya merealisasikan dengan situasi dan regulasi yang ada, mungkin seperti itu Pak Dani. Nah, untuk di Kota Bandung sendiri nih Pak, SMP di Kota Bandung ada yang tidak pertemuan tatap muka terbatas nggak Pak di sini Pak? Ada. Jadi, berapa sekolah itu Pak? Tiap hari memang jumlahnya yang mengajukan untuk PJJ terus bertambah dengan situasi terakhir. Tapi ada juga yang tetap melaksanakan PTM dengan ketentuan regulasi yang tadi. Hitungan kasar lah sampai dengan hari ini, dari sekitar 75 SMP, 30 masih melaksanakan PTM. Masih melaksanakan PTM ya Pak? Di 25 sampai 50% seperti itu. Oke, baik Pak. Dimanapun Anda berada pemirsa, bincang-bincang dengan Pak Kabid PPSMP Disdik Kota Bandung ini luar biasa.
bahwa regulasi dan kegiatan yang memang saat ini pemerintah terus mengencarkan bagaimana caranya mengantisipasi dari mulai kesehatan, lalu kemudian kemasyarakatan di kewilayahan, terutama ini pendidikan yang saat ini pendidikan terus dilayani, bagaimana caranya anak didik SD, SMP, TK PAUD itu bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik melalui Zoom agar tidak untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan Omikron di level 3 Kota Bandung.